Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1196 Kecerdikan. Lantai atas Hilton, restoran berputar. Dikenal sebagai restoran tertinggi di Singapura, seluruh restoran berbentuk cakram, dan bagian bawahnya digerakkan oleh motor yang berputar perlahan. Kecepatan seperti itu tidak akan membuat orang tidak nyaman, dan pada saat yang sama memungkinkan orang untuk menikmati pemandangan Singapura ke segala arah. Stephen Lin berdiri di pintu masuk restoran dengan senyum lembut di wajahnya dan setelan tang merah di tubuhnya. Dia sangat mirip pengantin pria yang sudah menikah. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6.33 sore. Makan malam hari ini dijadwalkan untuk Lindsay pada pukul 18.30 saat ini. Sebagai tuan rumah, dia harus menyambut tamu di pintu sesuai etiket. Apakah kamu benar-benar akan datang? Lin Wei bertanya pada Lin Chairong di sebelahnya dengan suara rendah. Lin Chairong malam ini juga cerah dan menawan, mengenakan congsam, yang sepenuhnya mencerminkan sosoknya yang sempurna, ditambah dengan wajahnya yang cantik. Lin Chairong cukup untuk membunuh sebagian besar rekannya dalam hitungan detik. Itu pasti akan datang, kata Lin Chairong. Begitu kata-kata itu jatuh, Lin Chao, yang pertama kali dikunjungi oleh Stephen Lin, keluar dari lift dengan seorang wanita dewasa dan berjalan menuju Stephen Lin. Kakak Chao. Stephen Lin tersenyum dan melangkah maju. Kakak Lin, bukankah sudah terlambat? Lin Chao bertanya. Kamu yang pertama datang ke sini. Kamu benar-benar memberiku muka. Ini adik iparku, kan? Aku tidak melihatnya tadi siang. Aku tidak menyangka adik iparku begitu elegan dan cantik. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Sayang, ini Stephen Lin yang telah kuceritakan padamu sepanjang sore ini, dan sekarang kita adalah tokoh terkenal di klan Lin. Kata Lin Chao. Aku sudah lama mengagumi namamu, kata istri Lin Chao. Ayo, masuk dan duduk. Mari kita mulai makan malam tepat waktu pada pukul 6.30, petik pohon beringin, dan bawa kalian berdua masuk, kata Stephen Lin. Oke. Kamu sibuk dengan pekerjaanmu, kata Lin Chao, dan berjalan di belakang Lin Chairong bersama istrinya ke restoran berputar. Restoran ini awalnya ditata sebagai restoran barat, tetapi Stephen Lin mengubah tata letak restoran dalam satu sore, mengganti semua meja dan kursi yang semula berserakan, dan meletakkan sepotong kuning gaya Huangguo di lobi hotel. Meja bundar rosewood. Ada menu Cina di setiap meja bundar, dan setiap meja ditempatkan dengan baik. Di bawah kepemimpinan Lin Chairong, Lin Chao pergi ke kursinya dan duduk. Aneh, tidak ada meja di tengah. Istri Lin Chao menunjuk ke tengah restoran dengan rasa ingin tahu. Benar, kenapa begitu? Lin Chao bergumam pada dirinya sendiri dengan bingung. Berbicara secara logis, kursi tengah adalah kursi terbaik di restoran, dan tidak boleh dibiarkan kosong. Saat ini, posisi pintu. Gelombang demi gelombang tamu tiba di restoran. Anggota klan Lin ini dari seluruh dunia berkumpul di makan malam Stephen Lin saat ini. Mereka juga sedikit terkejut saat melihat satu sama lain, seolah tidak menyangka satu sama lain akan diundang makan malam oleh Stephen Lin. Perlahan, setiap meja terisi. Sekitar pukul 6.30 malam, Stephen Lin berbalik dan berjalan ke restoran setelah memastikan tidak ada yang datang. Biarkan band muncul, kata Stephen Lin kepada Lin Wei. Lin Wei mengangguk, berjalan ke samping dan memberi perintah. Setelah beberapa saat, sekelompok musisi berjas tang masuk ke tempat perjamuan dengan segala jenis alat musik kuno kerajaan naga, duduk di tengah, dan memainkan musik klasik kerajaan naga. Trik ini luar biasa. Lin Chao tidak bisa menahan kekagumannya saat melihat pemandangan ini. Ada apa? Bukankah itu hanya sekelompok musisi? Istri Lin Chao bertanya dengan curiga. Lihatlah orang-orang yang diundang Stephen Lin malam ini, semuanya berstatus biasa di asosiasi klan,
dan tidak ada dari mereka yang lebih tua. Lin Jiacheng tidak menyukai kita, jadi dia tidak mengundang kita untuk makan malam-malam ini. Itu mengapa saya datang ke tempat Stephen Lin, dan kursi tengah adalah tempat yang paling terhormat. Ada begitu banyak dari kita, jadi sangat khusus tentang siapa yang duduk dan siapa yang tidak. Keluarlah, tempatkan sekelompok musisi untuk memainkan musik, kita duduk-duduk, restoran berputar bisa terus berputar, lalu tidak masalah meja utama, semua orang diperlakukan sama, sehingga orang tidak akan merasa diremehkan. Lin Chao menjelaskan. Begitulah, istri Lin Chao tiba-tiba menyadari. Pada saat yang sama, banyak orang juga memperhatikan kehalusan gerakan Stephen Lin, dan cukup kagum di hati mereka. Semuanya, Stephen Lin berjalan ke tengah restoran dengan segelas anggur di tangannya. Semua musisi berhenti bermain. Nama keluarga saya adalah Lin. Saya telah bermarga Lin sejak saya masih kecil. Ayah saya, kakek saya, dan leluhur saya semuanya memiliki nama keluarga Lin. Meskipun saya tidak pernah berpartisipasi dalam asosiasi klan Lin, saya selalu menganggap Anda sebagai milik saya, klan. Yang tersayang, kali ini saya datang ke Singapura untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur. Tujuan saya sebenarnya sangat sederhana. Ini adalah untuk mengenal anggota klan luar biasa dari keluarga Lin kami di seluruh dunia. Kami adalah satu keluarga ber-500 tahun yang lalu, dan kita masih akan menjadi satu keluarga 500 tahun kemudian. Terima kasih atas dukungan Anda, makan malam hari ini secara resmi dimulai. Saya akan bersulang dulu. Stephen Lin selesai berbicara dengan keras, mengangkat gelas anggur di tangannya, dan minum anggur di gelas. Sikap heroik seperti itu menarik tepuk tangan meriah dari penonton. Meskipun semua orang tahu bahwa Stephen Lin tidak diundang ke upacara pemujaan leluhur, tidak ada yang akan menyodok celah dalam kata-kata Stephen Lin saat ini. Dapat dikatakan bahwa dengan makan seperti itu, perintah Stephen Lin untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur telah diakui secara mendasar oleh anggota klan Lin lainnya. Hal ini dapat dianggap sebagai menghilangkan hambatan terbesar baginya untuk mengikuti upacara pemujaan leluhur. Pada saat yang sama, di hotel kelas atas lainnya di Singapura, Lin Jiacheng dan para tetua dari semacam asosiasi klan Lin juga telah mengambil tempat duduk mereka. Moutai tua diletakkan di atas meja. Meskipun orang Tionghoa perantauan ini tidak menganggap diri mereka berasal dari kerajaan naga, mereka masih mempertahankan banyak tradisi dan hobi Tionghoa. Seperti minum moutai, seperti mendengarkan opera. Terima kasih semuanya. Lin Jiacheng mengambil gelas anggur di atas meja, memandang sekelompok orang di sekitar sambil tersenyum dan berkata, terima kasih telah memberiku wajah ini malam ini. Sepertinya aku telah melihat wajah memalukan Stephen Lin, haha, tentang keluarga Lin yang diperbudak di daratan Tiongkok, haha. Seorang pria gemuk paruh baya berkata sambil tersenyum. Itu benar, keluarga Lin di daratan, itu memalukan bagi keluarga Lin kami. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran di daratan, sayang sekali keluarga Lin saya dikendalikan oleh apa yang disebut King Mutang. Tanda seru petik 2. Seorang pria tua kurus berkata dengan marah. Ini juga alasan mengapa saya selalu tidak mau membiarkan keluarga Lin daratan bergabung dengan asosiasi klan global Lin kami. Mantan keluarga Lin daratan telah mempermalukan klan Lin kami. Meskipun sekarang lebih baik, itu hanya orang kaya baru itu saja. Saya tidak memiliki latar belakang sama sekali. Asosiasi klan Lin kami tidak berarti Anda dapat bergabung jika Anda punya uang. Lin Jiacheng berkata dengan serius. Presiden, itu yang kamu katakan, tetapi kamu masih harus lebih memperhatikan Stephen Lin itu. Pria itu memiliki pikiran yang sangat buruk, jadi tidak ada jaminan bahwa sesuatu akan terjadi. Kata pria gemuk paruh baya itu. Yah, jangan khawatir, selama kita semua bekerja sama, Stephen Lin tidak akan dapat menimbulkan gangguan. Soalnya, dia bahkan tidak bisa mengundang satu orang sekarang, betapa sedihnya, haha.
Lin Jiacheng tertawa. Pada saat ini, ponsel pria gendut paruh baya itu tiba-tiba berdering. Pria gemuk paruh baya mengangkat telepon. Apa? Kamu melihat banyak anggota klan Lin makan di restoran berputar di lantai atas Hilton. Stephen Lin adalah orang yang mentraktirmu. Pria gemuk paruh baya itu berteriak kegirangan. Teriakannya membuat Lin Jiacheng dan yang lainnya yang sedang mengobrol tiba-tiba terdiam. Lin Yun, apa yang terjadi? Lin Jiacheng bertanya pada pria gemuk paruh baya itu. Pria gemuk paruh baya bernama Lin Yun tidak langsung menjawab, tetapi bertanya beberapa kali melalui telepon, lalu meletakkan telepon perlahan. Saya baru saja menerima telepon dari seorang teman, mengatakan bahwa Stephen Lin mengadakan perjamuan untuk klan Lin di lantai atas restoran Hilton. Banyak dari klan Lin hadir. Menurut perkiraan awal, pasti ada ratusan orang. Kata Lin Yun dengan wajah jelek. Apa? Wajah semua orang yang hadir berubah. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Stephen Lin mengundang begitu banyak orang? Lin Jiacheng berkata dengan tidak percaya. Saya tidak tahu tentang itu. Saya dengar suasana di tempat kejadian sangat hidup. Ketua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Lin Yun. Apa yang bisa kita lakukan? Pergi dan lihatlah dengan cepat. Jika Stephen Lin memiliki dasar yang kuat dalam asosiasi klan, akan sangat sulit untuk menghadapinya. Kata Lin Jiacheng, berdiri dan berjalan keluar dari kotak. Melihat Lin Jiacheng bangun, yang lain juga bangun bersama satu demi satu, lalu keluar dari kotak. Kelompok veteran di asosiasi klan Lin ini tidak peduli dengan identitas mereka saat ini, mereka bahkan berjalan dan berlari ke lantai bawah hotel, lalu pergi ke Hotel Hilton dengan mobil. Namun, mereka sedang terburu-buru, dan sudah jam 7 ketika mereka tiba di Hotel Hilton. Begitu mobil berhenti di pintu masuk Hotel Hilton, Lin Jiacheng membuka pintu dan berjalan keluar, yang lainnya tidak lambat, dan hampir bersamaan mendorong pintu dan keluar dari mobil. Spanduk ini tampaknya jauh lebih besar dari sebelumnya. Kata Lin Yun sambil melihat spanduk di pintu. Orang-orang di sekitar melirik spanduk itu dan menemukan bahwa spanduk itu memang jauh lebih besar. Sekelompok orang berjalan lebih jauh, hanya untuk menemukan bahwa dinding masuk muncul di pintu di beberapa titik. Di dinding masuk, kata-kata World Lin Clan Association ditulis, dan di sebelah kata-kata ini adalah kata-kata grup Lin Daratan. Ada banyak nama orang di dinding masuk. Sepertinya dinding masuk sudah lama ada di sini. Saya tidak memiliki benda ini ketika saya pergi sore ini, mengapa saya memilikinya sekarang, dan masih menyandang nama keluarga Lin Daratan, seolah-olah disponsori oleh mereka. Lin Yun berkata dengan bersemangat. Stephen Lin, trik kecil ini sangat bagus. Lin Jiacheng berkata dengan gigi terkatup, dan berjalan menuju lift. Pada saat yang sama, di suatu tempat di lobi, sopir Stephen Lin bersembunyi dalam kegelapan, melihat ke arah Lin Jiacheng dan yang lainnya dengan ponsel di tangannya dan berkata, "Kakak Wei, dia sudah pergi." Mengerti. Suara Lin Wei datang dari yang lain ujung telepon. Bab 1197. Lin Jiacheng dan yang lainnya masuk ke lift dan menekan tombol ke lantai atas. Presiden, ketika kita sampai di lantai atas, kita harus membuat Stephen Lin terlihat bagus. Dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam asosiasi klan, jadi kualifikasi apa yang dia miliki untuk menghibur klan Lin kita? Lin Yun berkata dengan semangat. Jangan khawatir, karena Stephen Lin sangat ingin dipermalukan malam ini, maka aku akan mengikuti keinginannya, tetapi semuanya, kalian harus ingat, setelah beberapa saat, ingatlah untuk tidak terlalu sombong, agar tidak membuat orang merasa bahwa kita melakukannya dengan bullying besar-besaran terhadap yang lebih muda, Lin Jiacheng memperingatkan. Saat ini, dia akan dapat mempertahankan rasionalitasnya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Lin Jiacheng masih memiliki rumah kota. Aku tahu, yang lain mengangguk. Saat itu, lift berhenti di lantai 5. Beberapa orang berpakaian pelayan memasuki lift.
Orang-orang ini pertama-tama mengangguk ke arah Lin Jiacheng dan yang lainnya, lalu berjalan ke sisi lift. Pernahkah kamu mendengar? Restoran berputar di lantai paling atas dipesan oleh bos baru kita untuk ditraktir hari ini. Ada banyak orang di sini. Ada lebih dari 100 kamar pribadi, semuanya bernama Lin. Kata pelayan A. Semuanya adalah nama belakang mereka Lin, itu adalah asosiasi klan Lin mereka. Saya mendengar bahwa bos baru kita adalah nama keluarga Lin yang paling kuat di daratan Longguo, dan grup Linnya bahkan lebih menakjubkan. Kata pelayan B. Tentu saja bagus. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengundang begitu banyak orang? Anggota keluarga Lin itu semua adalah orang terkenal di dunia. Mereka tidak diundang oleh orang biasa. Ngomong-ngomong, aku juga mendengar bahwa kali ini bos baru kita bermaksud mencalonkan diri sebagai presiden asosiasi klan Lin. Kata pelayan C. Presiden asosiasi klan Lin. Kudengar itu bukan posisi Lin Jiacheng, orang terkaya di Singapura. Apakah bos baru kita begitu kuat? Pelayan A bertanya dengan heran, tentu saja luar biasa. Butuh lebih dari 8 miliar yuan untuk membeli hotel kami dalam beberapa menit. Luar biasa. Lin Jiacheng kentut di depan bos kami. Kata pelayan C dengan bangga. Saya pikir itu tidak masuk hitungan. Apa yang mampu dilakukan Lin Jiacheng? Saya mendengar bahwa dia adalah seorang spekulan real estate. Dia menghasilkan uang dengan menggunakan informasi orang dalam di pasar Hong Kong. Pada akhirnya, dia takut tertangkap oleh pihak berwenang dan datang untuk bergabung dengan kewarganegaraan kita. Mari kita lihat bos baru kita, yaitu Raja Suci, yang terkuat di dunia. Dia baru berusia 30-an tahun ini, Lin Jiacheng masih memindahkan semen di usia 30-an, benar. Pelayan B berkata dengan bercanda. Bajingan. Lin Yun akhirnya tidak bisa mendengarkan lagi, dan menegur, siapa kamu, kualifikasi. Apa yang harus kamu katakan tentang Tuan Lin Jiacheng? Beberapa pelayan melirik ke samping Lin Yun, ketika mereka melihat Lin Jiacheng dengan wajah suram sementara itu, kulitnya berubah, maaf. Maaf, kami hanya berbicara omong kosong. Maaf, kami tidak berani. Beberapa pelayan berulang kali meminta maaf. Saat itu, lift datang ke lantai 15. Pintu lift terbuka, dan beberapa pelayan melarikan diri. Bajingan ini berani mengatakan bahwa tentang presiden, jangan sepengetahuan mereka hanya sekelompok pelayan, kata Lin Yun. Lin Jiacheng berkata dengan wajah muram, tentu saja aku tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka tidak layak. Petik 2. Orang-orang di sekitar mengangguk, para pelayan itu benar-benar tidak pantas Lin Jiacheng memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka. Lift terus naik dan akhirnya sampai di lantai paling atas. Pintu lift terbuka, dan Lin Jiacheng keluar lebih dulu. Beberapa orang lainnya sedikit terkejut dengan kecepatan Lin Jiacheng, dan buru-buru mempercepat langkah mereka untuk mengimbangi Lin Jiacheng. Beberapa orang datang ke pintu masuk kafetaria dan hendak masuk, tetapi dihentikan oleh Lin Wei. Teman-teman, ini jamuan pribadi, apakah kamu punya surat undangan? Lin Wei bertanya. Saya Lin Jiacheng, Presiden Asosiasi Klan Lin Dunia, saya ingin masuk. Kata Lin Jiacheng tanpa ekspresi. Ternyata menjadi Presiden Lin Clan Association of the World, Tuan Lin Ka-sing, orang terkaya di Singapura, tidak hormat dan tidak hormat. Lin Wei berkata sambil tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Aku tahu itu Tuan Lin Jiacheng, kenapa kamu tidak cepat-cepat? Lin Yun bertanya dengan wajah gelap. Maaf, hari ini adalah perjamuan pribadi. Bahkan jika orang terkaya di dunia ada di sini, jangan pernah berpikir untuk masuk tanpa surat undangan, apalagi Anda, Presiden Asosiasi Lin Clan kecil, kata Lin Wei bercanda. Oke, Stephen Lin, bahkan salah satu anjingnya berani menghentikanku. Dia pikir dia siapa? Kepala Sinpo. Bahkan jika kepala Sinpo melihatku, dia harus sopan. Apa kamu, keluar dari jalan? Lin Jiacheng berkata dengan bersemangat. Karena suaranya yang keras,
banyak orang yang sedang makan di restoran memperhatikan sisi ini dan melihat satu persatu. Ketika semua orang melihat bahwa Lin Jiacheng yang berteriak, banyak orang menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Beri jalan. Lin Yun sepertinya ingin mengekspresikan dirinya dan mendorong Lin Wei pergi. Saya tidak tahu apakah itu karena kekuatannya atau karena tubuh Lin Wei terlalu lemah. Dengan dorongan seperti itu, Lin Wei bahkan mundur beberapa langkah dan kemudian langsung menabrak freezer di sebelahnya. Pintu kaca freezer pecah, dan Lin Wei duduk merosot di tanah. Musik di restoran tiba-tiba berhenti. Banyak orang membuka mulut lebar-lebar karena terkejut, dan beberapa bahkan berdiri dengan penuh semangat. Lin Yun menatap tangannya dengan takjub. Meskipun saya minum jus buah, tapi kekuatannya tidak begitu kuat, bukan? Apa yang kamu lakukan? Suara wanita yang bersemangat terdengar. Setelah itu, Lin Jiacheng dan yang lainnya melihat seorang wanita cantik keluar dari restoran, menghalangi jalan mereka dengan wajah marah. Saya Lin Jiacheng, Presiden Asosiasi Klan Lin, dan saya ingin melihat Stephen Lin. Kata Lin Jiacheng dengan wajah gelap. Presiden Lin, jika Anda ingin melihat patriark kami, mengapa Anda memukuli orang? Keluarga Lin daratan kami datang ke kota Sinpo dengan penuh ketulusan untuk berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur dari Asosiasi Klan Lin. Anda memukuli orang segera setelah Anda datang. Itu terlalu menggertak, Lin Kairong berkata dengan marah. Sepertinya karena hubungan antara terlalu heboh dan dianiaya, mata Lin Kairong sudah berkaca-kaca. Adegan ini membuat semua penonton di sekitar mereka merasa berhati lembut. Lin Kairong, itu gadis yang cantik, lembut dan cerdas. Baru saja dia minum dengan Stephen Lin dengan semua orang, tapi sekarang dia diintimidasi oleh Lin Jiacheng dan yang lainnya hingga menangis. Bukankah ini terlalu berlebihan? Lin Jiacheng dan beberapa orang yang dibawanya tertegun. Sejujurnya, mereka baru saja mendorong Lin Wei, yang menghalangi jalan, oleh Lin Yun barusan, dan mereka tidak melakukan apa-apa lagi. Sejak Lin Kairong muncul, mereka tidak memarahinya. Bagaimana dengan tampilan yang sangat salah? Saya khawatir ini bukan inti dari drama, bukan? Lin Jiacheng adalah orang yang sangat cerdik. Ketika dia melihat ekspresi Lin Kairong dan kemarahan di wajah para penonton di sekitarnya, dia langsung memahaminya. Saya khawatir saya telah jatuh ke jalan Stephen Lin. Ketika dia naik lift, dia masih ingat mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya untuk tidak menonjolkan diri dan menahan diri akibatnya. Di dalam lift, karena perkataan para pelayan, dia tiba-tiba kehilangan kewaspadaannya. Setelah keluar, dia bertemu Lin Wei yang menghalangi jalan. Kemarahannya benar-benar tersulut, terlepas dari nada suara atau emosinya, tiba-tiba dia menjadi sangat bersemangat, dan emosi seperti itu dikombinasikan dengan penampilan Lin Kairong, itu seperti adegan di mana kuat menggertak yang lemah. Kamu, Lin Yun ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh Lin Jiacheng. Cantik ini. Lin Jiacheng menenangkan suasana hatinya, memandang Lin Kairong, dan berusaha membuat dirinya terlihat baik dan berkata, kami tidak memukul siapapun, dan kami tidak ingin menggertak siapapun. Kami hanya ingin bertemu Stephen Lin, itu saja. Aku tidak ingin memukul seseorang, jadi ada apa dengannya? Lin Kairong menunjuk ke Lin Wei di tanah dan berkata. Lin Wei mengeluarkan semburan. Ratapan pada waktu yang tepat, ini salah paham, kata Lin Yun. Saat Lin Yun selesai berbicara, suara yang dalam terdengar. Ada apa, Kairong? Semua orang mengikuti prestise, dan melihat Stephen Lin, yang mengenakan setelan tang yang cerah, berjalan keluar dari restoran. Alisnya sedikit berkerut, dan alisnya yang tebal dan lurus membuatnya tampak seperti kekuatan alami. Apa yang disebut pembelaan diri tanpa amarah itulah yang saya maksud. Stephen Lin berjalan keluar dari bagian terdalam restoran. Dia berjalan di depan semua orang untuk memastikan bahwa semua orang dapat melihat profilnya dengan jelas.
Orang-orang berbakat keluar dari generasi ke generasi, masing-masing memimpin selama ratusan tahun. Petik 2. Lin Chao menghela nafas setelah melihat wajah Stephen Lin. Stephen Lin berjalan ke pintu. Seluruh proses memakan waktu sekitar 10 detik atau lebih. 10 detik tidak cukup lama untuk membuat orang merasa bahwa Stephen Lin sedang menunda-nunda, dan itu tidak singkat, hanya untuk menonjolkan stabilitas Stephen Lin. Bahkan beberapa orang yang berdiri di pintu gemetar tanpa sadar saat melihat Stephen Lin berjalan di depan mereka. Patriark, Lin Wei dipukuli, kata Lin Kairong dengan mata merah. Apa? Stephen Lin menatap, dan kekuatan yang lebih kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini cukup untuk membuat orang merasakan kemarahan Stephen Lin saat ini. Lin Wei, kamu baik-baik saja. Stephen Lin berjalan ke arah Lin Wei dan membantu Lin Wei berdiri. Sial, sekelompok sekolah akting. Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Ketika orang-orang di sekitar melihat adegan ini, pikiran mereka berbeda dari Lin Yun Ke. Mereka tahu bahwa Lin Wei berada di bawah-bawahan Stephen Lin. Sekarang Lin Wei digulingkan ke tanah, Stephen Lin segera membantunya, yang cukup untuk dilihat Lin Wei ketahui kekhawatiran lawan Anda. Aku baik-baik saja, terima kasih Patriark atas perhatianmu, kata Lin Wei dengan emosional. Mengapa kamu mengatakan itu? Kita semua adalah keluarga, itu normal untuk saling peduli, kata Stephen Lin dengan serius. Sejujurnya, Lin Wei sendiri merasa bahwa kata-kata Stephen Lin sedikit dibuat-buat. Namun, melihat ekspresi anggota keluarga Lin di sekitarnya, dia tahu bahwa kepura-puraan Stephen Lin sangat berarti. Siapa yang memindahkan Ah Wei keluarga kita? Stephen Lin menoleh untuk melihat Lin Jiacheng dan yang lainnya, dan bertanya dengan tatapan membunuh. Bab 1198. Stephen Lin, ini salah paham. Lin Jiacheng tidak bisa menahan diri untuk menjelaskan ketika dia melihat Stephen Lin terlihat seperti akan membunuh seseorang. Kamu melakukannya. Stephen Lin menatap Lin Jiacheng dan bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Lin Jiacheng dengan cepat menggelengkan kepalanya. Siapa yang menggerakkan tangan itu? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Lin Jiacheng tidak tahu apakah itu refleks terkondisi atau semacamnya, jadi dia melirik Lin Yun. Stephen Lin segera menatap Lin Yun. Ini kamu? Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Ini salah paham. Lin Yun dengan cepat menjelaskan. Kesalahpahaman. Kamu memukuli orang-orangku seperti ini dan kamu bilang itu salah paham. Stephen Lin meraih kerah Lin Yun dan berkata dengan marah. Jangan. Lin Yun dengan cepat meraih tangan Stephen Lin dan memohon belas kasihan. Stephen Lin, aku tidak menyangka akan mendorong orang sejauh ini. Jangan marah, jangan marah. Kamu tidak memberiku alasan untuk marah, kata Stephen Lin. Ini. Lin Yun sedikit kehilangan kata-kata, tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Lin Chao berjalan dari belakang Stephen Lin. Mengetahui takdir, lepaskan saudara Lin Yun, semua orang adalah klan Lin, jadi mari kita selamatkan muka, kata Lin Chao. Ya, semuanya adalah klan Lin, beri aku muka, kata Lin Yun buru-buru. Wajah Lin Jiacheng berubah ketika dia mendengar ini, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Stephen Lin melompat ke depannya. Mereka semua kerabat keluarga Lin. Stephen Lin sedikit mengernyit, lalu tersenyum. Kakak Chao benar. Kita semua adalah kerabat keluarga Lin. Jika memang begitu, maka aku tidak akan berdebat denganmu tentang masalah ini, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Sudah berakhir. Wajah Lin Jiacheng tiba-tiba menjadi sangat jelek. Lin Yun, untuk mencegah dirinya dipukuli oleh Stephen Lin, mengakui bahwa Stephen Lin juga merupakan klan Lin di depan ratusan Stephen Lin, yang setara dengan mengirim Stephen Lin undangan ke upacara akbar pemujaan leluhur. Lusa surat. Dengan surat undangan ini,
perintah Stephen Lin untuk mengikuti upacara pemujaan leluhur adalah hal yang sah. Kebetulan Lin Jiacheng belum bisa menyangkal apapun. Mungkinkah mengatakan bahwa Anda bukan asosiasi klan Lin? Kalau begitu, bagaimana jika Stephen Lin mengalahkan Lin Yun dengan tangan kosong? Saat itu, Lin Yun tidak akan menyalahkan Stephen Lin. Jika dia ingin menyalahkan, dia hanya akan menyalahkannya. Lin Jiacheng Stephen Lin sudah melepaskannya, tetapi pada akhirnya, Lin Jiacheng bersikeras untuk keluar untuk membantah Stephen Lin, yang mengakibatkan Stephen Lin memukulinya. Kalau begitu jangan salahkan dia, siapa yang harus disalahkan Lin Jiacheng? Lin Jiacheng tidak menyangka bahwa dia ingin menyusahkan Stephen Lin secara agresif. Tetapi sebelum dia memasuki restoran, Stephen Lin telah memanfaatkannya. Mungkinkah semua yang terjadi malam ini telah diatur sebelumnya oleh Stephen Lin? Termasuk ketiga pelayan itu. Memikirkan hal ini, Lin Jiacheng hanya merasakan hawa dingin dari telapak kakinya. Jika ini masalahnya, maka pikiran Stephen Lin sangat menakutkan. Dia membuat rencana yang begitu rumit dalam waktu kurang dari sehari, dan akhirnya mencapai daya tariknya. Orang seperti itu, apakah Anda benar-benar ingin memperlakukannya sebagai musuh bebuyutan? Ziming, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini juga klan Lin kami, ini Tuan Lin Jiacheng, dia adalah Presiden Asosiasi Klan Lin. Pada saat ini, Lin Chao berinisiatif untuk berdiri dan membantu Stephen Lin memperkenalkan Lin Jiacheng dan lainnya. Dia tidak memiliki niat buruk, tetapi dia hanya ingin meringankan hubungan antara kedua pihak. Lagi pula, Stephen Lin hampir memukul seseorang ketika pedang itu hampir putus sekarang. Oh, jadi ini Tuan Presiden. Stephen Lin tiba-tiba menyadari, tetapi dia berdiri di sana tanpa bergerak, bahkan tanpa mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya, apalagi bertukar kartu nama atau apapun. Setelah Lin Chao memperkenalkan Lin Jiacheng dan orang-orang yang dia bawa ke Stephen Lin, dia memperkenalkan Stephen Lin ke Lin Jiacheng. Presiden Lin, yang berdiri di depan Anda adalah Raja Suci terkenal Stephen Lin, ahli nomor 1 dunia, 10 orang terkaya di Kerajaan Naga, Raja Naga dari klan Naga. Lin Chao memperkenalkan Stephen Lin. Lin Jiacheng bahkan curiga bahwa orang ini dititipkan oleh Stephen Lin. Ling Sengwang, aku sudah lama mengagumi namamu, aku sudah lama mengagumi namamu. Lin Yun baru saja hampir dikalahkan oleh Stephen Lin, tapi sekarang dia sangat sopan dan memegang bidang Stephen Lin, memegang miliknya tinju sambil berbicara. Apakah kalian di sini untuk mencari saya? Stephen Lin bertanya. Ini. Lin Jiacheng sedikit ragu-ragu. Baru saja dia tahu bahwa Stephen Lin mengadakan perjamuan di sini untuk menghibur anggota klan Lin, jadi dia berlari dengan agresif. Momentum ini tiba-tiba menghilang, jadi itu benar-benar melamun untuk mengatakan apapun tentang pengunduran diri Stephen Lin. Namun, Lin Jiacheng masih tidak ingin pergi begitu saja dengan putus asa, katanya setelah ragu-ragu sejenak. Stephen Lin, saya mendengar bahwa Anda menghibur klan Lin di sini. Mengapa Anda melupakan kami? Apakah Anda memandang rendah kami? Anda tahu, kami telah menjalankan pertemuan klan Lin, meskipun itu bukan dia pahlawan, tapi dia juga dianggap sebagai veteran, kata Lin Jiacheng. Apakah tidak ada undangan? Stephen Lin mengangkat alisnya, memandang Lin Yun dan yang lainnya dan berkata, teman-teman, aku ingat aku mengundangmu, tetapi kamu bilang kamu tidak punya waktu, kupikir kamu harus punya rencana yang lebih penting, jadi saya tidak mendorong lebih jauh. Petik 2. Saya terutama ada hubungannya dengan perusahaan. Petik 2. Saya tidak enak badan. Petik 2. Lin Yun dan yang lainnya berdebat satu demi satu. Aku tidak tahu tentang mereka, tapi Stephen Lin, benarkah kamu tidak mengundangku? Lin Jiacheng menatap Stephen Lin dan bertanya. Apa yang dia katakan mengejutkan banyak orang di ruang perjamuan. Stephen Lin tidak mengundang Lin Jiacheng, Presiden Asosiasi Klan, mengapa? Mengapa saya harus mengundang Anda? Stephen Lin bertanya.
Mengapa saya harus bertanya kepada Anda? Meskipun pertanyaan ini tampak biasa, itu mencerminkan kesombongan Stephen Lin. Lin Jiacheng, orang terkaya di Singapura, seorang kapitalis dengan aset triliunan, dan presiden asosiasi klan Lin, tidak apa-apa jika Anda tidak mengundangnya, dan Anda bertanya mengapa Anda harus mengundangnya. Apa yang Anda katakan masuk akal. Lin Jiacheng menghela nafas dan berkata, saya, presiden kecil dari asosiasi klan Lin, secara alami tidak dapat menarik perhatian Lin Sengwang Anda. Saya seharusnya tidak mengajukan pertanyaan ini. Ini tidak lebih dari memalukan saya sendiri tanpa alasan. Nyatanya, saya selalu merasa bahwa keluarga Lin kami adalah satu keluarga. Apakah itu keluarga Lin di daratan Tiongkok atau tempat lain, kami harus saling menghormati dan mencintai. Namun, karena Lin Sengwang tidak melihat saya sebagai ketua asosiasi klan Lin, tanpa asosiasi klan Lin kami, saya tidak akan banyak bicara. Lupakan saja, itu saja. Petik 2. Lin Jiacheng menggelengkan kepalanya sambil berbicara, lalu melirik orang-orang di ruang perjamuan di belakang Stephen Lin dan berkata, semuanya, saya telah menjadwalkan perjamuan untuk Anda pada siang hari besok. Malam ini, saya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan makan siang besok dengan Lin Yun dan yang lainnya. Saya tidak menyangka Anda akan memakannya terlebih dahulu, jadi saya menang. Jangan ganggu kamu. Sampai jumpa besok. Setelah berbicara, Lin Jiacheng menatap Lin Yun dan yang lainnya, lalu berbalik dan pergi. Lin Yun dan yang lainnya tidak banyak bicara, dan mereka juga pergi bersama. Apa-apaan, rubah tua. Stephen Lin memandang punggung Lin Jiacheng dan tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hatinya. Menurut rencananya, dia akan terus mengganggu Lin Jiacheng. Itu sebabnya dia mengatakan mengapa dia memintanya melakukan hal seperti itu, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Lin Jiacheng tidak terprovokasi, tetapi malah mengadopsi metode mundur ke muka pada saat yang sama. Dia juga menjelaskan mengapa dia meminta Lin Yun dan yang lainnya untuk makan malam sendirian malam. Jurus ini sangat indah, belum lagi menghilangkan dendam di hati orang lain, juga akan membuat orang merasa bahagia. Kali ini Stephen Lin ingin bersaing memperebutkan posisi presiden asosiasi klan Lin. Yang paling dia butuhkan adalah dukungan dari ratusan anggota klan Lin. Tanpa dukungan dari orang-orang ini, mustahil baginya untuk mengambil alih posisi presiden. Oleh karena itu, semua yang dia lakukan adalah mendiskreditkan Lin Jiacheng sebanyak mungkin, dan memenangkan anggota keluarga Lin ini. Awalnya, jika Lin Jiacheng bisa membuat keributan besar di sini, maka masalah Stephen Lin akan selesai setengahnya, tapi sayangnya, Lin Jiacheng bereaksi sangat cepat, tidak hanya tidak marah, tapi juga mengambil inisiatif untuk mundur. Kali ini, efek pertunjukan besar malam ini sangat berkurang. Hei, presiden sebenarnya tidak mudah. Setiap kali dia mengadakan pertemuan klan, dia pasti sibuk, dan selama bertahun-tahun, presiden telah memberikan banyak kontribusi untuk asosiasi klan, kata Lin Chao dengan emosi. Bukankah kamu laki-laki saya? Mengapa kamu masih berbicara untuk Lin Jiacheng? Stephen Lin memfitnah di dalam hatinya, tetapi berkata, ini benar-benar tidak mudah. Di usia ini, saya masih berdiri di depan panggung untuk mengatur. Kami tahu bahwa dia untuk asosiasi klan, dan jika kita menyerahkannya kepada orang lain akan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Lin kita, dan seorang lelaki tua selalu sibuk. Lin Chao sedikit terkejut, lalu berkata, apa yang kamu katakan? Tanda tanya, memang ada benarnya, Presiden Lin sudah terlalu tua. Jangan bicarakan itu, ayo pergi ke bar untuk minum, kata Stephen Lin. Alkohol harus moderat, tidak berlebihan. Saya hampir mabuk malam ini. Saya harus mengunjungi beberapa teman lama besok, jadi saya tidak akan minum terlalu banyak. Saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang nanti, dan saya akan pergi dulu. Lin Chao dikatakan. Tidak apa-apa. Stephen Lin mengangguk, tanpa banyak tekanan, dan membawa Lin Chao kembali ke restoran.
Lin Chao mengambil gelas anggur dan memberitahu semua orang sebentar lalu pergi. Setelah itu, sepertinya dia dipengaruhi oleh Lin Jiacheng dan yang lainnya, dan semua orang menjadi kurang tertarik untuk minum. Pada akhirnya, semua orang menemukan alasan dan meninggalkan restoran satu demi satu. Setelah jam 9 malam, pesta makan malam selesai. Hanya Stephen Lin, Lin Wei, dan Lin Chairong yang tersisa di restoran. Patriark, apakah penampilanku berjalan baik hari ini? Lin Wei bertanya dengan penuh semangat. Tidak buruk, alangkah baiknya jika kamu bisa menunjukkan sedikit lebih banyak rasa sakit, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Apakah karena ketegangan dalam pertunjukan tidak cukup? Lin Wei bertanya. Kamu juga bisa mengatakan itu, kata Stephen Lin. Kalau begitu aku tahu, aku akan bekerja lebih keras di masa depan, haha. Ketika aku memikirkan Lin Jiacheng dan orang-orang tua itu terlihat sangat kecewa, aku merasa bahagia. Lin Wei tertawa. Stephen Lin tersenyum dan berkata, ini baru permulaan. Petik 2. Bab 1199. Malam itu gelap. Di malam Singapura, lampunya tidak begitu terang. Kota ini sangat berkembang, dan setiap orang di kota ini menjalani kehidupan yang lebih disiplin daripada orang-orang di negara lain. Di kota ini, semua tempat hiburan harus tutup setelah jam 12 malam, dan orang dilarang keras minum di luar setelah jam 12 malam, jadi tidak ada warung barbeque di sini, dan seluruh kota terasa kosong. Perasaan. Tetapi ada beberapa pengecualian. Tempat-tempat ini secara kolektif disebut sebagai klub pribadi. Saat ini, di sebuah gedung sekitar 10 km jauhnya dari Hotel Hilton, beberapa orang sedang minum dan bersenang-senang. Xia Tian diam-diam lewat untuk meninggalkan sedikit rahasia. Petik 2. Suara seorang wanita datang dari pembicara. Seorang wanita berpenampilan menawan bersarang di pelukan Lin Yun, memegang mikrofon di tangannya. Selain Lin Yun, ada banyak orang lain, dan mereka semua memiliki seorang wanita di pelukan mereka. Ada berbagai macam anggur asing di atas meja di depan mereka. Bos, aku akan ke kamar mandi. Gadis di lengan Lin Yun meletakkan mikrofon di tangannya dan berkata kepada Lin Yun. Pergilah, cepatlah, kata Lin Yun. Gadis itu mengangguk, bangkit dan berjalan keluar dari kamar pribadi, dan menyalakan rokok di luar kamar pribadi. Dia tidak tahan malam itu, kamar pribadi penuh dengan orang tua, dan mereka tidak diperbolehkan merokok, mereka hanya keluar setelah beberapa saat untuk merokok untuk menghilangkan kepenatan mereka. Cantik. Sebuah suara datang dari samping. Gadis itu menoleh untuk melihat ke samping, dan menemukan bahwa itu adalah pria yang tampan dan tampan. Ada apa, bocah tampan? Tanya gadis itu. Apakah ada api? Pinjam api, kata pria itu. Ya. Gadis itu mengangguk, dan mengeluarkan korek api kecil dari tubuhnya untuk membantu pihak lain menyalakan rokok. Fiu. Pria itu menghela nafas panjang, lalu berkata, aku minum banyak batangan di malam hari, dan wajahmu sangat merah. Petik 2. Yah, aku minum sedikit. Gadis itu mengangguk. Apakah Anda tertarik untuk duduk di kamar pribadi kami? Kata pria itu. Ini tidak bagus, kami tidak akan membiarkanmu bergabung di panggung. Gadis itu ragu-ragu dan berkata, sejujurnya, dia benar-benar ingin minum satu atau dua dengan pihak lain, karena pihak lain sangat tampan, jauh lebih tampan daripada yang ada di kamar pribadinya beberapa pria tua yang jahat lebih baik. Hanya duduk dan minum atau dua, dan aku sendirian, kata pria itu. Hanya kamu, kenapa? Tanya gadis itu heran. Aku putus dengan pacarku, dan suasana hatiku sedang buruk. Pria itu berkata sambil menghela nafas. Putus, apakah kamu di sini untuk mabuk? Yah, aku akan pergi minum denganmu, tapi aku akan datang nanti, kata gadis itu. Pria itu mengangguk, lalu berbalik dan berjalan ke kamar pribadi lainnya. Gadis itu mengikuti di belakang pria itu dan akhirnya masuk ke sebuah kamar pribadi kecil.
Ketika suasana hatiku sedang buruk, aku juga suka mabuk sendirian. Kata gadis itu, melirik anggur di atas meja, dan menemukan bahwa itu adalah sebotol Louis ke-13. Ini anggur yang enak. Senyum muncul di mulut gadis itu, lalu dia duduk di sofa bersama pria itu. Siapa namamu? Tanya gadis itu. Namaku Stephen Lin. Pria itu berkata sambil tersenyum, dan jantung gadis itu berdebar dengan deretan gigi putih itu. Hai, namaku Annie. Gadis itu juga memperkenalkan dirinya. Jelas, gadis bernama Annie ini tidak mengenal Stephen Lin, jadi dia bersikap tenang. Nyatanya, di luar kerajaan naga, tidak banyak orang yang pernah mendengar nama Stephen Lin, bahkan lebih sedikit lagi yang bisa mengenali Stephen Lin. Ayo, minum, untuk kenalan kita malam ini. Stephen Lin mengambil anggur asing di atas meja dan menuangkan segelas untuk Annie. Terima kasih telah mengundang saya untuk minum. Annie tersenyum dan mengambil gelas anggur, menyentuh gelas Stephen Lin, lalu meminum anggur asing di gelas. Annie, sejujurnya, aku sebenarnya ingin meminta bantuanmu, kata Stephen Lin. Tolong. Annie tertegun sejenak, dan bertanya, ada apa, Tuan Lin? Petik 2. Stephen Lin tersenyum, mengambil tas dari bawah meja, dan meletakkannya di atas meja. Apa ini? Tanya Annie curiga. Stephen Lin tidak berbicara, tetapi membuka resleting tasnya. Saat tas dibuka, mata Annie membelalak. Ada tumpukan uang kertas di dalam tas. Jika Anda bersedia membantu saya, uang itu akan menjadi milik Anda, kata Stephen Lin. Ini, Lin, Tuan Lin, apa yang kamu ingin aku lakukan? Annie bertanya sedikit terbata-bata. Dia sudah lama keluar, tetapi dia belum pernah melihat uang sebanyak itu. Ini sangat sederhana. Stephen Lin mendekati telinga Annie sambil tersenyum, dan membisikkan beberapa patah kata. Beberapa menit kemudian, Annie keluar dari kamar pribadi Stephen Lin dan kembali ke kamar pribadinya. Mengapa kamu berada di sana begitu lama? Kata Lin Yun dengan cemberut. Saya bertemu seorang teman dan datang setelah mengobrol dengannya. Tidak butuh waktu lama, hanya 10 menit. Jangan marah, sayang, kata Annie genit, merangkul tangan Lin Yun. Apakah kamu tidak pergi ke panggung? Lin Yun bertanya. Tentu saja tidak. Kami tidak mengizinkan crosstalk di sini, dan aku bukan tipe orang yang tidak spesifik. Kata Annie. Itu bagus, minumlah denganku, uang bukan masalah, sikap adalah yang paling penting, mengerti? Kata Lin Yun. Ya, Annie mengangguk lagi dan lagi, lalu mengambil gelas anggur dan berkata, sayang, aku menghormatimu. Ayo main game, jangan minum sembarangan. Aku tahu game bernama 7 kerabat, 8 sentuhan dan 9 minuman. Petik 2. Fakta telah membuktikan bahwa tidak peduli apakah mereka pedagang atau bos tingkat tinggi, selama mereka laki-laki, mereka akan suka memainkan beberapa permainan yang relatif tidak senonoh. Lin Yun dengan riang meminta Annie untuk memainkan permainan minum yang agak menyedihkan. Annie sangat kooperatif selama seluruh proses, dan dia jauh lebih antusias daripada sebelum pergi ke kamar mandi. Ini pernah membuat Lin Yun berpikir bahwa Annie menyukai dia. Malam mulai gelap. Semua orang di kamar pribadi sudah minum banyak anggur. Mata Lin Yun kabur, dan dia memeluk Annie, seolah melihat pacar pertamanya. Ikut aku malam ini. Lin Yun bersandar ke telinga Annie dan berkata, sayang, jangan malam ini, ayo pergi besok, datang dan bermainlah denganku besok, lalu aku akan pergi denganmu, kata Annie. Huff, apakah kamu pikir aku tidak tahu trikmu? Aku bilang besok, tapi aku hanya ingin menyeret kita, biarkan kami memesankanmu meja, menghasilkan lebih banyak uang, aku punya banyak, berapa banyak yang kamu inginkan, tanyakan saja, aku ingin kamu ikut denganku di malam hari, kata Lin Yun. Sayang, ini bukan masalah uang atau tidak. Aku bukan orang biasa. Jika aku pergi denganmu begitu aku bertemu denganmu, apakah aku rindu? Aku tidak berpikir aku rindu, kata Annie. 100.000, kata Lin Yun.
Wajah Ani sedikit membeku, dan dia berkata, sayang, ini. Petik 2. 200.000, lanjut Lin Yun. Sayang, aku. Petik 2. 300.000, kata Lin Yun. Yah, tidak apa-apa. Ani akhirnya mengangguk. Lin Yun sedikit tersenyum dan berkata, uang bukan masalah bagiku, mengerti? Selama kamu pergi denganku, aku akan memberimu banyak uang. Petik 2. Sayang, kamu yang terbaik. Ani memeluk Lin Yun tangan sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, semua orang meninggalkan ruangan pribadi itu bersama-sama. Lin Yun meraih tangan Ani dan turun, dan sopirnya melaju dari samping. Apakah ada hotel terdekat? Lin Yun bertanya pada Ani. Ada Kempinski di sebelah, kata Anne. Ayo pergi ke Kempinski, kata Lin Yun kepada pengemudi. Bos, nyonya. Sopir itu tampak sedikit malu. Biarkan kamu pergi ke Kempinski, jika kamu terlalu banyak bicara, kamu akan dipecat. Lin Yun berkata dengan marah. Sopir itu mengangguk tak berdaya, lalu menuju hotel Kempinski di dekatnya. 10 menit kemudian, Lin Yun dan Ani tiba di kamar. Lin Yun dengan hati-hati mengunci pintu kamar, dan kemudian tidak sabar untuk memeluk Ani. Jangan khawatir, aku akan mandi, aku berkeringat, kata Ani. Kalau begitu cepat dan cuci bersih, kata Lin Yun. Ya, Ani mengangguk, dan setelah mengedipkan mata pada Lin Yun, dia berbalik dan berjalan ke kamar mandi. Ada semburan air di kamar mandi, Lin Yun tidak sabar untuk melepas pakaiannya dan berbaring di tempat tidur. Bahkan angin sejuk tidak bisa memadamkan api di hati Lin Yun. 10 menit kemudian, Ani keluar dari kamar mandi dengan mengenakan jubah mandi. Kemarilah, sayangku. Lin Yun membuka tangannya dengan penuh semangat. Wajah Ani memerah, dia berjalan ke sisi Lin Yun dan berbaring. Lin Yun memeluk Ani, dan mulai menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah. Pada saat ini, terdengar ledakan, dan pintu kamar, yang entah kenapa terkunci, dengan mudah didorong terbuka dari luar. Sekelompok pria dengan kamera bergegas masuk dari pintu, dan memotret Lin Yun yang sedang berada di tempat tidur. Lampu yang berkedip terus berkedip, menakuti Lin Yun di tempat tidur karena akalnya. Apa yang kamu lakukan? Jangan tembak, jangan tembak. Lin Yun dengan penuh semangat menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, tetapi Ani, yang sedang berbaring di pelukannya, menarik selimut darinya. Sosok gemuk Lin Yun terekspos sempurna ke kamera. Oke, hampir sampai. Petik 2. Suara seorang pria datang dari pintu. Lin Yun melihat ke arah pintu dan sekilas melihat sosok yang dikenalnya. Stephen Lin, ini kamu. Lin Yun menunjuk ke arah Stephen Lin dengan penuh semangat dan berteriak. Saudara Yun benar-benar dalam suasana hati yang baik. Dia membawa istri dan anak-anaknya ke upacara pemujaan leluhur, dan dia tidak lupa keluar untuk makan di tengah malam, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Kamu, Stephen Lin, kamu membuat tipuan untuk mengacaukanku, kamu bajingan, kamu terlalu merendahkan. Teriak Lin Yun dengan marah. Pada saat ini, dia sudah mengerti bahwa dia pasti akan diperkosa malam ini. Stephen Lin mempermainkannya. Sial, kurasa tidak. Stephen Lin mengangkat bahu, menutup pintu dengan santai, lalu berjalan ke kamar dan duduk di hadapan Lin Yun. Terima kasih, Ani, kata Stephen Lin kepada Ani sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Ani tersenyum lembut pada Stephen Lin, lalu bangkit dan berjalan ke kamar mandi di sebelahnya. Stephen Lin menyilangkan kaki erlang, memandang Lin Yun dan berkata, Kakak Yun, jika saya ingat dengan benar, sebagian besar ekuitas harta keluarga Anda harus berada di tangan istri Anda, bukan? Jika istri Anda tahu bahwa Anda keluar pada tengah malam untuk mencuri makan, saya pikir nasib Anda tidak akan jauh lebih baik, kan? Bab 1200. Kata-kata Stephen Lin membuat Lin Yun bingung. Dia adalah istri yang tegas. Sejak dia memulai bisnisnya, dia hidup di bawah kendali istrinya, hartanya pada dasarnya dikelola oleh istrinya, dan ekuitasnya juga dimiliki oleh istrinya.
Oleh karena itu, jika istrinya mengetahui bahwa dia keluar untuk mencuri makanan, dia mungkin akan diusir dari rumah. Stephen Lin, kamu terlalu kejam. Aku tidak punya keluhan denganmu. Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu masih seorang raja suci. Bagaimana kamu bisa datang dengan metode yang begitu kejam? Lin Yun berkata dengan penuh semangat. Selama kamu adalah orang yang jujur sepertiku, kamu tidak akan tertangkap olehku, kan? Jika kamu ingin menyalahkan, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak bisa mengendalikan hal-hal di selangkanganmu, kata Stephen Lin dengan senyum. Jika itu kamu, apakah kamu bisa menanggungnya? Lin Yun bertanya. Tentu saja, kata Stephen Lin. Aku tidak percaya. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Aku lebih tampan darimu, lebih kaya darimu, lebih tahan lama darimu, lebih tua darimu. Wanita sepertiku bisa berbaris dari satu ujung jalan ke ujung yang lain, tapi pernahkah kamu melihatku main-main? Tidak, Stephen Lin berkata. Kamu belum main-main. Aku masih ingat saat kamu punya kamar dengan bintang muda dan difoto oleh paparazzi. Kata Lin Yun. Wajah Stephen Lin sedikit membeku, lalu dengan marah mengambil asbak di atas meja dan melemparkannya ke Lin Yun. Kali ini, Stephen Lin tidak menggunakan banyak kekuatan atau bidikan, dan mendarat di kaki Lin Yun. Aku memintamu untuk memberitahu. Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Kaki Lin Yun hancur, dan wajahnya menjadi pucat karena kesakitan, tetapi dia benar-benar tidak berani marah pada Stephen Lin. Dia menggosok kakinya dan berkata, Stephen Lin, apa yang kamu inginkan? Tolong lakukan sesuatu. Selama semuanya dilakukan dengan baik, saya tidak akan memberikan foto-foto ini kepada istri Anda malam ini, kata Stephen Lin. Tidakkah menurutmu ini buruk? Lagi pula kau adalah raja suci, jadi apa gunanya mengancam orang tua sepertiku dengan foto? Kata Lin Yun. Kamu sama sekali tidak tua. Menemukan seorang gadis berusia 20 tahun lebih baik daripada kita, anak muda, Stephen Lin tertawa. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Kata Lin Yun. Ini sangat sederhana. Stephen Lin secara singkat menyatakan permintaannya. Ini tidak bisa dilakukan, ini tidak bisa dilakukan. Jika saya melakukannya di depan umum, Lin Jiacheng tidak akan membunuh saya. Lin Yun menggelengkan kepalanya berulang kali setelah mendengarkan permintaan Stephen Lin. Lalu istrimu akan membunuhmu setelah melihat foto-foto ini. Stephen Lin menunjuk ke kamera dan berkata. Ini. Lin Yun menunjukkan ekspresi bermasalah. Sebenarnya, kamu tidak perlu takut pada Lin Jiacheng. Meskipun Lin Jiacheng kaya, dia tidak memiliki banyak bisnis denganmu, dan kamu berasal dari negara yang berbeda. Mungkinkah dia dapat memberikan sanksi kepada perusahaanmu di Maple Leaf di Singapura? Apa? Dalam asosiasi klan, beberapa orang benar-benar hebat, tetapi tidak peduli seberapa hebatnya mereka tidak dapat mengendalikan orang lain, mengerti? Kata Stephen Lin. Tapi, dia masih memiliki pengaruh internasional yang kuat, kata Lin Yun. Jadi bagaimana jika dia berpengaruh? Jangan terlalu memikirkannya. Dia hanya orang terkaya di negara kecil Asia Tenggara. Itu saja, kata Stephen Lin. Itu saja, yang baik tidak lebih dari itu. Kepala Lin Yun berdengung dengan kata-kata Stephen Lin, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab kata-kata Stephen Lin. Pikirkan sendiri, bantu aku, maka kita adalah sekutu. Jika ada yang bisa aku bantu, jika kamu tidak membantuku, maka kita adalah musuh. Dan istrimu juga akan menjadi musuhmu, mungkin besok kamu harus saya ditendang keluar, kata Stephen Lin. Aku mengerti. Lin Yun akhirnya mengangguk setelah mengalami beberapa perjuangan ideologis. Stephen Lin tersenyum sedikit dan berkata, dalam hal ini, itu akan tergantung pada penampilanmu nanti. Petik 2. Aku hanya akan membantumu sekali, kamu tidak bisa terus mengancamku dengan foto-foto itu. Kata Lin Yun. Tentu saja, saya tidak akan bertindak seperti itu, kata Stephen Lin. Tarian abadi,
Tidakkah kamu ingin melakukannya? Lin Yun tersenyum kecut. Saya membantu Anda. Anda tahu, di Singapura, melacurkan pelacur dapat dihukum penjara. Saya menghentikan perilaku ilegal dan kriminal Anda tepat waktu dan membantu Anda mengendalikan jurang. Anda harus berterima kasih kepada saya, kata Stephen Lin dengan sungguh-sungguh. Kata, terima kasih. Lin Yun tertawa marah, berterima kasih kepada Stephen Lin, dan menambahkan dalam hatinya, terima kasih dan keluargamu. Oke, tidak ada lagi, aku pergi dulu. Titik. Stephen Lin berkata kemudian, bangun dan berjalan keluar ruangan. Rombongan fotografer dan Ani juga meninggalkan ruangan bersama. Stephen Lin, kamu bajingan tak tahu malu. Lin Yun duduk di kamar, mengutuk dengan marah. Namun, saat ini, dia tidak ada hubungannya dengan Stephen Lin. Suatu malam berlalu seperti ini. Tidak ada yang tahu bahwa pada malam seperti itulah Lin Yun menjadi orang Stephen Lin. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi asosiasi klan Lin. Besok adalah upacara pemujaan leluhur. Persiapan yang sesuai harus dilakukan hari ini. Selain itu, hari ini asosiasi klan Lin akan mengadakan rapat umum. Konferensi ini akan merangkum beberapa hal yang telah dilakukan asosiasi klan Lin dalam 2 tahun terakhir, dan juga akan menampilkan akun terkait. Pada saat yang sama, pengumpulan biaya keanggotaan dan kegiatan donasi asosiasi klan Lin juga akan dilakukan keluar hari ini. Pada saat itu, semua anggota yang berpartisipasi dalam asosiasi klan Lin akan membayar iuran keanggotaan asosiasi klan dengan kepala mereka. Tujuan utama dari biaya keanggotaan adalah untuk menyediakan biaya harian asosiasi klan. Selain masalah ini, asosiasi klan Lin juga akan merekrut anggota baru hari ini, serta pemilihan ulang dan hal-hal terkait lainnya. Singkatnya, ada banyak hal. Sekitar pukul 8 pagi, anggota klan Lin dari seluruh dunia tiba di ruang konferensi hotel satu demi satu. Stephen Lin datang ke ruang pertemuan bersama Lin Chow pada pukul 8.10. Melihat sekeliling, ada lebih dari 200 orang yang duduk di seluruh ruang konferensi, yang bahkan lebih banyak dari jumlah orang yang dirawat Stephen Lin kemarin. Ini terutama karena banyak orang tiba di Singapura tadi malam atau pagi ini. Orang-orang ini sedang terburu-buru dan hanya bisa datang hari ini dan besok. Ziming, Stephen Lin. Setelah melihat Stephen Lin, banyak orang berinisiatif untuk menyapa Stephen Lin. Stephen Lin juga menyapa orang-orang ini dengan senyuman. Tidak lama kemudian, sekelompok besar orang berkumpul di sekitar Stephen Lin. Ini adalah kredit dari makanan kemarin. Stephen Lin mendapat persetujuan dari orang-orang ini dengan bagian dari makanan. Saat ini, meskipun dia tidak memiliki surat undangan, apalagi anggota resmi asosiasi klan Lin, semua orang sudah menganggapnya sebagai anggota asosiasi klan Lin. Sudah hampir waktunya, ayo duduk. Lin Chow melihat arlojinya dan berkata. Stephen Lin mengangguk, menemukan tempat duduk di barisan depan dan duduk. Lin Wei dan Lin Kairong duduk di kedua sisi Stephen Lin. Waktu tiba pukul 7:30 dalam sekejap mata. Lin Jiacheng dan tetua lain dari asosiasi klan datang ke tempat pertemuan. Para tetua ini semuanya adalah anggota komite asosiasi klan, dan Lin Jiacheng adalah ketua komite. Stephen Lin melihat Lin Yun, tubuh gemuk Lin Yun dibungkus dengan setelan ketat, yang terlihat sangat lucu. Begitu sekelompok orang ini muncul, ada tepuk tangan meriah di tempat kejadian. Lin Jiacheng memimpin dan berjalan ke mimbar. Semua anggota komite berdiri berbaris bersamanya dan membungkuk kepada semua anggota asosiasi klan di bawah. Setelah itu, orang-orang ini duduk satu persatu. Setelah hari ini, kamu akan menjadi patriark, Lin Wei berkata dengan mata berbinar. Stephen Lin tersenyum dan berkata, sulit untuk berbicara tentang masa depan, tetap rendah hati. Petik 2. Ya, Lin Wei mengangguk, menatap orang-orang di mimbar di depannya dengan mata membara. Lin Wei hari ini telah mengklaim sebagai menteri setia dan putra berbakti Stephen Lin, dan cita-cita terbesarnya dalam hidup adalah membantu Stephen Lin mencapai hegemoninya.
Ini sangat kontras dengan dia 3 tahun lalu, saat itu dia masih menindas Stephen Lin sebagai seorang yang lembut. Namun, statusnya saat ini jauh dari keadaannya 3 tahun lalu. Sekarang di kalangan atas ibu kota kekaisaran, siapa yang tidak mengenal Lin Wei? Dia telah memimpin orang-orang dari keluarga Lin untuk membuka dunia mereka sendiri di lingkaran atas ibu kota kekaisaran. Lin Wei jelas tahu bahwa segala sesuatu tentang dirinya dibawa oleh Stephen Lin, jadi untuk Stephen Lin, dia merasa bahwa dia bahkan bisa menggambarkannya dalam hal hati dan jiwa. Semuanya jarang berada di sini lagi. Petik 2. Lin Jiacheng, yang duduk di penyisihan grup, berbicara dengan mikrofon. Asosiasi Klan Lin dunia kami adalah asosiasi klan Lin terbesar dan teratas di dunia. Ada asosiasi klan Lin yang luar biasa dari seluruh dunia berkumpul di asosiasi klan. Setiap kali saya melihat Anda, saya sangat bahagia, senang bahwa keluarga Lin kami menyebar ke seluruh dunia. Senang keluarga Lin kita berkembang dan sejahtera. Saya berpikir, jika nenek moyang keluarga Lin kita dapat melihat pemandangan ini hari ini, mereka pasti akan bangga, kata Lin Jiacheng. Semua orang tersenyum. Kami awalnya tersebar di seluruh dunia, dan kami tidak mengenal satu sama lain, apalagi memiliki hubungan apapun. Namun, karena asosiasi Lin Clan, kami berkumpul bersama. Kami menjadi teman, kerabat, dan kami saling membantu dan bekerja sama untuk Lin. Saya telah berkontribusi pada pengembangan keluarga di seluruh dunia. Di sini, saya ingin berterima kasih kepada Anda semua karena telah mendukung pekerjaan asosiasi klan. Saya yakin tim kami akan tumbuh lebih kuat di masa depan, dan keluarga Lin kita akan menjadi lebih kuat di dunia ini. Kemakmuran dan kemakmuran, Lin Jiacheng melanjutkan. Ada semburan tepuk tangan di tempat kejadian. Hal seperti asosiasi klan Lin memberi anggota klan Lin yang tersebar di seluruh dunia rasa memiliki. Banyak orang masih mencintai organisasi ini dari lubuk hati mereka. Pertemuan hari ini juga merupakan pertemuan bagi kami untuk merekrut orang baru. Kami telah mengundang banyak anggota klan Lin yang telah memberikan kontribusi luar biasa di bidangnya masing-masing dalam 2 tahun terakhir untuk bergabung dengan asosiasi klan Lin dunia kami. Selanjutnya, klan Lin kami akankah anggota Yun datang untuk memperkenalkan kami kepada anggota keluarga ini yang akan bergabung dengan asosiasi klan kami, kata Lin Jiacheng. Lin Yun, yang duduk di sebelah Lin Jiacheng, berdeham dan berkata, setelah diskusi komite, pertemuan ini berencana untuk menerima 4 anggota luar biasa dari klan Lin untuk bergabung dengan asosiasi klan. Mereka adalah Lin Yi, Lin Er, Lin San, Lin Si. Selanjutnya, aku akan memperkenalkan keempat anggota keluarga Lin yang luar biasa ini kepadamu. Petik 2. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.